Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam satu nama budaya. Perkenalkan, nama saya Yoga Ramanda Saputra dari jurusan DKP. NIM saya 239024140186. Oke, di sini saya akan mempresentasikan pada pertemuan kedua yang itu bertema dengan ragam bahasa. Oke, lanjut saya singkat waktu saya akan mempresentasikan ragam bahasa. Pertama, ada ragam bahasa. Variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda menurut topik dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Next. Oke. Dan ragam bahasa itu ada memiliki 4. Yang pertama itu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam bahasa buku, ragam tidak baku. Next. Nah, ragam lisan, saya akan menjelaskan ragam lisan, yaitu bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Nice. Dan saya akan menjelaskan tentang ragam tulis. Nah, ragam tulis, bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam tulis: tidak memerlukan orang kedua teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Mengembangkan konsep makna yang jelas, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, jelas struktur bahasanya, susunan kalimat juga jelas dan runtut, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka yang terbantu dengan tanda baca. Next. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Oke, saya akan membacakan tentang kelebihannya dulu. Yaitu pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Ketiga, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi. Dan saya akan menyampaikan dengan kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada, akibat bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna, tidak mampu menyajikan serta secara lugas, jernih jika harus mengikuti kaidah. Next. Nah, ragam itu ada salah satu, yaitu dengan ragam baku dan non baku. Oke, saya akan maksud dengan ragam baku adalah ragam bagakan dan diakui oleh sebagai besar pemakaian sebagaimana bahasa resmi dan sebagaimana kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Nah, dan ragam tidak baku itu adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Next. Oke, ragam bahasa berdasarkan cara pandangan penutur, yaitu ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Nah, ciri khasnya tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Next. Oke, dan selanjutnya ada ragam terpelajar. Apa itu ragam terpelajar? Yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan. Tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Nah, tidak terpelajar
ada video, film, kompleks, pelajar, vitamin. Nah, dan terpelajar itu adalah video, film, kompleks, pelajar, vitamin. Next. Oke, selanjutnya ada ragam resmi. Bahasa yang digunakan apa itu, mungkin kita belum tahu apa yang dimaksud dengan ragam resmi. Oke, saya akan menjelaskan ragam resmi, yaitu bahasa yang digunakan situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undang dan undangan-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan. Okay, next. Nah, ada yang namanya ragam tidak resmi. Mungkin resmi kita memikirkan bahasa yang digunakan dalam satu yang tak resmi. Nah, seperti itu dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Dan ada ciri-cirinya ragam tidak resmi, yaitu kebalikan dari ragam bahasa resmi tersebut. Okay, next. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata-kata salah apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf.